Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Kita bahas satu tema pada pagi hari ini, untung atau rugi. Saudara-saudara, saya ajak kita melihat Filipi 3 ayat 4b sampai 9. Saya ajak untuk kita baca bergantian. Saya baca 4b, saudara-saudara ayat 5 sampai nanti ayat yang ke-9. Filipi pasal 3 ayat 4b sampai 9 kita baca bergantian. Demikian firman Tuhan. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran, dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saya minta pointer, boleh? Minta tolong. Demikian Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk pembacaan firman Tuhan buat kita pada hari ini. Dan kita tahu saudara-saudara, ayat-ayat yang kita baca ini merupakan sebuah kesaksian rohani dari Rasul Paulus. Kita tahu Rasul Paulus itu sebelumnya itu dia tidak kenal Tuhan sama sekali. Tapi kemudian dia menjadi orang yang percaya. Dan setelah dia ikut Tuhan, dia memiliki satu nilai-nilai yang baru dalam hidupnya. Sehingga kemudian dia tahu apa yang paling berharga untuk diperjuangkan, untuk dimiliki di dalam kehidupan ini. Nah saudara-saudara, sebelum saya lanjut, saya ingin tanya dulu kepada kita saudara-saudara. Apa yang paling berharga di dalam hidup Anda? Sebagai orang tua, apa yang paling berharga bagi hidup Anda? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak barangkali. Apa yang paling berharga? Yang paling kita anggap paling bernilai, dan itu membanggakan bagi kita saudara. Saudara, mungkin ada orang berkata yang paling berharga buat saya itu adalah, misalnya ya saudara-saudara, ada orang melihat itu yang paling berharga buat dia itu mungkin awet muda, kecantikan saudara. Karena banyak orang kan gak mau dianggap tua ya. Nah buktinya apa? Kalau mungkin awet muda itu yang paling dia upayakan, paling berharga buat dia. Nah barangkali saudara-saudara mungkin dia sering pergi ke tempat kecantikan untuk mempercantik diri saudara-saudara. Bahkan barangkali ada orang tertentu berani bayar harga meskipun itu mahal, untuk bisa menghilangkan kerutan-kerutan di wajahnya itu. Maka dia bisa bayar ratusan juta untuk operasi plastik, supaya bisa dikencangin. Hidung yang kurang mancung bisa diperpanjang saudara, supaya kelihatan cantik. Mungkin bibir yang tebal begini saudara ya, misalnya bisa dibikin tipis sedikit. Mungkin berapa senti gitu, mil gitu ya. Supaya kelihatan lebih. Bibir tebal kan, kalau tebal mungkin kurang begitu kelihatan cantik. Orang berani bayar ratusan juta. Karena bagi dia saudara itu yang paling berharga, paling bernilai saudara-saudara. Ada mungkin juga orang yang lain berkata yang paling berharga buat saya mungkin itu adalah misalnya traveling. Dia rela keluarkan uang banyak untuk traveling, keliling ke berbagai belahan dunia ini, menikmati saudara. Buat dia ini yang paling berarti. Ada juga orang yang lain berkata, enggak, buat saya yang paling berharga itu otomotif. Maka dia berani keluar ratusan juta untuk hobinya itu saudara-saudara. Dan mungkin ada lagi yang lain, mungkin hobinya itu pelihara binatang.
Dia juga bisa invest banyak di situ. Mungkin yang lain lagi berkata, enggak, yang paling berharga buat saya itu adalah bagaimana saya bisa koleksi barang-barang mewah. Maka dia punya koleksi, mungkin jam tangan mewah, tas mewah misalnya. Mungkin yang lain lagi, bagi dia yang paling berharga itu harta yang banyak, jabatan, kekuasaan. Tiap kita itu pasti punya ada hal-hal yang paling berharga. Sekarang saya mau tanya, menurut ibu-ibu yang ada di sini, bagi bapak-bapak, apa yang paling berharga buat mereka? Ini menurut ibu-ibu sekarang ya. Gimana? Ibu-ibu ada yang berani jawab? Menurut pengamatan ibu-ibu, bapak-bapak itu yang paling berharga buat dia apa? Gak berani ngomong, saya tahu ya. Takut ntar pulang ke rumah bisa bahaya. Atau mungkin kita tanya bapak-bapak dulu deh. Bapak-bapak, menurut bapak-bapak, bagi ibu-ibu, istri yang paling berharga itu apa? Kita tanya ke Homeo ya. Saya kira ke Homeo berani kali ya. Wah, udah garu-garu kepala. Ini bahaya nih musuh. Homeo, apa yang paling berharga? Apa? Uang. Benar ya? Saya kurang dengar soalnya. Ah? Uang. Oh, iya. Keluarga. Wah, luar biasa. Paling berharga keluarga. Ini satu jawaban yang juga cukup baik ya. Oke. Satu lagi bapak-bapak di sini ya. Oke, saya tanya Ko Andre dulu deh. Ini ada Andre nih. Ko Andre, apa yang paling berharga? Istri. Apa? Kesehatan. Wah, puji Tuhan. Tadi di KU1 saya tanya orang tua, mereka bilang kesehatan juga yang paling berharga. It's okay, nggak apa-apa. Sekarang ibu-ibu nih, ibu-ibu. Ci Afi. Ah, ini. Ayo, Ci Afi, apa yang paling berharga? Hidup yang berarti. Oh, jawabannya masih itu ya. Satu lagi deh, saya ingin tanya ibu-ibu. Ibu Eni, yang paling berharga apa Bu Eni? Apa? Keluarga ya. Baik. Memang keluarga itu harta yang paling berharga adalah keluarga. Kemarin saya tanya seorang anaknya masih SD, apa yang paling berharga buat kamu? Keluarga. Wah, memang saudara, keluarga itu punya nilai yang sangat besar ya. Nah saudara-saudara, saya mau menunjukkan kepada kita begini ya saudara. Hidup manusia itu sangat dipengaruhi oleh nilai. Dan nilai mempengaruhi cara hidup kita, cara pandang kita. Kalau kita lihat keluarga itu yang paling berharga buat kita, maka kita bisa all out loh buat keluarga kita. Kalau uang itu yang paling berharga buat kita, maka kita bisa mati-matian saudara-saudara untuk mendapatkan uang. Kita rela korbankan keluarga kita. Kita rela korbankan kesehatan kita. Kita rela korbankan waktu yang banyak untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Kalau yang berharga itu kesehatan, maka saudara akan bayar mahal untuk kesehatan. Saudara mungkin olahraga, saudara mungkin jaga makan, saudara mungkin sekali setahun atau sekali 6 bulan medical check up, atau saudara konsumsi obat dan sebagainya. Saudara-saudara, nilai itu mempengaruhi bagaimana cara kita hidup di dalam dunia ini. Nah saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mencoba merenungkan satu hal. Jikalau saudara, misalnya kita itu ingin punya uang yang banyak, punya harta yang banyak, apakah itu salah? Saudara, Alkitab ya tidak melarang orang kaya. Boleh dicatat itu. Tidak melarang orang punya kekayaan yang banyak, tidak. Karena dalam Alkitab juga banyak orang-orang yang kaya. Mereka bahkan orang-orang kaya itu mereka persembahkan harta mereka untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi saudara, Alkitab selalu memberi satu sorotan. Peringatan. Warning buat
Setiap orang yang kaya. Kekayaan itu bisa menjadi penghalang untuk seseorang mendapatkan sesuatu yang lebih berharga di dalam hidup ini. Harta atau hobi atau apa saja saudara yang kita paling suka, yang kita anggap saat ini berharga buat kita, itu bisa menghalangi kita untuk mendapatkan yang paling bernilai. Nah, ini yang perlu kita renungkan saudara-saudara. Karena sebenarnya banyak orang itu menghabiskan banyak uangnya saudara ya, untuk sesuatu yang tidak bernilai. Berani bayar harga berani bayar mahal untuk sesuatu yang tidak bernilai, tapi tidak berani bayar harga untuk sesuatu yang bernilai. Bagi dia saudara, yang dianggap untung oleh dunia, itu yang dia cari. Yang belum tentu yang dianggap untung dunia itu untung di mata Tuhan. Yang dianggap rugi oleh dunia, belum tentu di mata Tuhan sebuah kerugian. Saudara, ini yang terjadi di dalam dunia hari ini, yaitu adalah ada pemutarbalikan. Sehingga seringkali saudara, orang tidak sadar nilai itu sebenarnya sangat mempengaruhi cara hidup kita. Dan nilai apakah yang sedang kita perjuangkan, yang kita ingin peroleh di dalam hidup ini? Apakah sesuatu yang bernilai sementara atau sesuatu yang punya nilai yang lebih kekal? Nah saudara-saudara, tadi ya di dalam firman Tuhan yang kita baca, itu sebenarnya membicarakan satu nilai yang sangat luar biasa. Tapi sebelum Paulus membahas itu saudara, itu Paulus menceritakan dulu yang dulu nilai-nilai apa yang begitu mempengaruhi dia. Nah itu yang kita coba lihat dulu saudara ya. Paulus itu menyebutnya sebagai sebuah keuntungan. Kata keuntungan itu bisa disebut juga sebagai kebanggaan saudara. Nah apa yang menjadi kebanggaan Rasul Paulus sebelumnya, itu di dalam ayat yang tadi kita baca, dia menyebutnya itu sebagai, ada beberapa ayat saudara, khususnya dari ayat 4b sampai ayat 6. Nah, di sini dikatakan Paulus itu sangat bangga karena dia disunat pada hari yang ke-8. Sebelum saya menyampaikan beberapa kebanggaan Paulus ini saudara, sebenarnya orang Yahudi pada waktu itu adalah orang yang sebenarnya punya budaya tersendiri. Dan budaya orang Yahudi itu adalah budaya yang dianggap sangat bermoral. Dan itu melebihi dari budaya-budaya bangsa lain. Sehingga bangsa lain pun saudara, itu mereka anggap sebagai apa? Tahu nggak? Anjing-anjing. Karena mereka anggap bangsa lain itu najis. Bangsa yang paling bermoral itu orang Yahudi, orang Israel. Maka jadi orang Yahudi saudara, mereka merasa diri sebagai bangsa superior, paling tinggi. Jadi mereka itu adalah kalau punya gaya hidup, punya kebudayaan yang sangat, yang ada itu saudara, maka itu melebihi semua yang lain. Mungkin kalau hari ini saudara ya, misalnya Amerika itu dulu kan dia punya nama yang sangat kuat. Menjadi warga negara Amerika itu rasanya bangga sekali. Kamu warga negara mana? Nigeria. Kurang dianggap. Coba kalau kamu misalnya warga negara mana? Timor Leste. Kurang dipandang. Coba kalau di KTP-mu warga negara apa? Amerika. Orang langsung kayaknya, wah ini orang. Langsung kita, wah ini orang Amerika nih. Jangan macam-macam. Kamu warga negara mana? Inggris. Zaman dulu saudara, warga negara Inggris itu begitu dihormati. Nah kira-kira orang Israel juga zaman dulu begitu saudara. Orang Yahudi itu terlalu superior. Sehingga saudara, kalau pingin dihormati, pingin diterima, pingin dianggap orang yang hebat, jadilah warga negara Yahudi. Wah itu punya keistimewaan, punya kebanggaan. Nah Paulus ungkapkan, kebanggaan dia sebagai orang Yahudi apa? Nih disunat pada hari ke-8. Itu berarti apa? Bagi orang Yahudi, sunat itu adalah satu hal yang benar-benar mereka sangat hormati. Apalagi dia disunat pada hari ke-8, berarti itu sesuai Taurat. Dan itu berarti dia bukan seorang proselit. Proselit itu adalah yang bertobat dan mau masuk orang Yahudi. Misalnya orang Indonesia masuk agama Yahudi itu namanya proselit.
Nah, dia bukan model kayak gitu. Dan dia bukan dari keturunan Ismail. Dia adalah dari keturunan Ishak. Jadi dia punya garis yang jelas. Dan itu kebanggaan. Lalu dia bilang lagi, dia itu dari bangsa Israel. Di dalam ayat yang 4b, saudara ya. Ayat 5 maksudnya. Dari bangsa Israel. Artinya apa? Paulus mau mengatakan, saya ini benar-benar keturunan dari orang Israel. Benar-benar keturunan dari bangsa Yahudi. Jadi dia bukan peranakan atau dari yang lain, saudara. Dia benar-benar keturunan karena dia pakai istilah genos di sini. Genos itu berarti benar-benar memiliki garis keturunan Israel. Lalu dia katakan lagi, dia dari suku Benyamin. Bagi kita kalau dengar cerita ini mungkin gak terlalu menarik, saudara ya. Tapi zaman itu menarik. Dari suku Benyamin. Apa artinya suku Benyamin? Itu adalah suku atau keluarga bangsawan. Raja pertama orang Israel itu dari suku Benyamin, Saul. Dia dari suku Benyamin, saudara. Dan suku Benyamin itu adalah suku yang loyal. Dan suku Benyamin ini dia domisilinya itu di kota Yerusalem. Jadi punya kelas ini. Jadi Paulus mau menunjukkan saya ini punya kelas yang tinggi loh. Dibanding yang lain. Dia punya kebanggaan, dia bisa sombong. Dia bisa berkata saya itu lebih daripada yang lain. Kita lihat selanjutnya saudara ya. Dia berkata apa? Dia berkata, saya juga orang Ibrani asli. Sebagai orang Ibrani, dia bisa berbahasa Aramaik. Bisa berbahasa Ibrani. Itu berarti dia orang yang pintar saudara ya. Dia orang yang benar-benar bisa dibuktikan. Saya orang Ibrani asli. Ini lagi saudara, dia berkata saya dari golongan Farisi. Golongan Farisi itu adalah salah satu kelompok religius yang paling setia di dalam menjaga hukum Taurat. Dan mereka kelompok ini yang paling berpengaruh di dalam masyarakat zaman itu. Meskipun mungkin banyak kelompok lain, tapi ini kelompok yang paling berpengaruh. Berarti kelompok ini saudara, satu kelompok yang sangat dihormati di masyarakat. Dan apalagi ya saudara-saudara, Paulus itu menunjukkan bahwa dia itu juga seorang murid dari seorang guru ternama di kalangan Farisi, yaitu adalah Gamaliel. Coba kalau saudara punya seorang profesor, dan saudara tahu dia orang pintar sekali, dan saudara berkata, saya itu loh muridnya profesor ini. Waduh. Berarti ada dianggap sebagai orang yang luar biasa, hebat. Nah ini Paulus mau menunjukkan, saya itu muridnya Gamaliel. Dan keluarga dia itu keluarga orang Farisi semuanya. Hebat enggak? Hebat, dia mau menunjukkan begitu saudara. Paulus mau tunjukkan begitu. Bahkan kemudian saudara, dia juga berkata, dia itu adalah seorang yang giat di dalam melayani Tuhan. Khususnya pada zaman itu ya saudara ya. Melayani maksudnya itu adalah giat itu. Maksudnya dia berkobar-kobar, bersemangat menjaga Taurat ini bisa betul-betul dijalankan dengan baik. Makanya pengikut Tuhan kenapa dia aniaya? Kenapa pengikut Yesus dianiaya sama dia? Karena pengikut Kristus, aturan-aturan ajaran Yesus tidak sesuai dengan hukum Taurat. Maka setiap ajaran yang berlawanan dengan Taurat, kita harus habisin. Makanya dia semangat menganiaya. Dan di sini dia menyebut diri, saya itu giat. Jadi dia benar-benar seorang yang membuktikan diri sangat setia kepada hukum Taurat. Dan yang paling puncak dari kebanggaan dia paling bawah ini saudara, dia tidak bercacat di dalam ketaatan kepada hukum Taurat. Tidak ada cacat celah. Saudara, apakah kita bisa menemukan orang seperti Rasul Paulus? Rasul Paulus itu dia mentaati hukum Taurat itu sedetil-detilnya. Sehingga dia berani berkata, saya tidak bercacat. Kalau andai kata bikin perlombaan, berarti Paulus ini adalah orang yang paling depan. Paling nomor satu di dalam melakukan hukum Taurat. Ini orang biasa enggak? Bukan orang biasa. Berarti dia adalah orang yang sangat-sangat punya sesuatu yang menjadi kebanggaannya.
sesuatu yang bernilai menurut dia, sesuatu yang dia punya yang orang lain tidak punya. Dia lebih dari mereka. Ini yang Paulus mau tunjukkan kepada kita. Istilahnya begini, Paulus mau katakan, kalau kita mau misalnya membandingkan, ini loh, saya lebih dari kamu. Saya lebih hebat dari kamu. Saya lebih pintar dari kamu. Itu Paulus coba mau mengatakan begitu. Kalau di zaman sekarang, mungkin dia kalau misalnya kita bandingkan saudara ya dengan zaman kita, mungkin orang yang seperti ini orang yang berani berkata, saya itu lebih kaya dari kamu. Saya itu lebih pintar dari kamu. Saya itu punya omset triliunan. Di negara ini saya ini orang yang paling kaya. Misalnya ya saudara, misalnya. Jadi istilahnya punya sesuatu yang dia sangat punya itu saudara. Bisa kalau mau menunjukkan diri seperti orang sombong gitu. Nah ini Paulus itu punya sesuatu itu saudara. Jadi kita bisa bayangkan ya. Apa yang dicari oleh dunia, Paulus punya. Apa yang dicari oleh banyak orang, Paulus miliki. Apa yang tidak dipunyai orang lain, dia punya. Berarti kita bisa membayangkan Rasul Paulus ini sebenarnya punya kebanggaan yang membuat dia itu sebenarnya bisa cukup nyaman dengan keberadaan itu sendiri. Dia cukup dihormati, cukup diterima. Dia terpandang. Tetapi saudara-saudara, saya ajak kita untuk memikirkan. Apakah Rasul Paulus itu benar-benar berpegang kepada apa yang dipikirkan oleh orang-orang di zaman itu? Apakah dia mempertahankan apa yang dimiliki oleh orang-orang yang dicari oleh orang-orang di zaman itu? Apakah dia mengikuti pikiran banyak orang pada zaman itu? Saudara-saudara, justru Paulus tidak mengikutinya loh. Justru Paulus itu hidupnya bertolak belakang dengan mereka. Dia memilih jalan yang berbeda saudara. Dia memutar balik kehidupannya. Dia tidak mengikuti arus yang banyak. Meskipun mungkin dia sendiri, tapi dia berani berjalan sendiri. Dia melihat apa yang paling berharga dalam hidup ini. Dia tidak mengikuti pikiran banyak orang. Dia tidak mengikuti budaya, justru dia melawan budaya zaman itu. Apa yang dia berkata saudara? Di dalam ayat 7 itu ya saudara-saudara. Dia berkata begini, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Apa yang dulu membanggakan, apa yang dulu dianggap bernilai, apa yang dulu dianggap betul-betul menjadi sesuatu yang mendatangkan kehormatan. Dia berkata begini, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Surah ini sesuatu yang berbeda sekali, bertolak belakang dengan pikiran zaman itu. Bahkan dia berkata malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku itu lebih mulia dari semuanya itu. Oleh karena dia aku telah melepaskan semuanya. Melepaskan semuanya. Dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Surah ini satu pandangan yang sangat berbeda dengan pandangan orang di zaman sekarang. Jadi Paulus mau menunjukkan kepada kita, dia telah mendapatkan apa yang paling berharga, apa yang paling bernilai, apa yang patut dibanggakan dalam hidup. Kalau mau bermegah, Paulus mau katakan inilah yang membuat aku bermegah, aku memperoleh Kristus. Kalau mau sebut apa yang paling bernilai buat saya itu Kristus. Kalau mau melihat apa yang paling berharga, yang paling dicari-cari, yang saya mau perjuangkan, bahkan saya rela melepaskan segalanya demi yang satu ini, itu adalah Kristus. Itu Paulus yang mengatakan. Dan ini satu pengalaman rohani yang betul-betul saudara. Paulus mau menunjukkan kepada kita. Sejak dia ikut Tuhan Yesus, dia mengalami perubahan yang sejati. Perubahan yang dialaminya ini bukan sekedar perubahan. Saudara, saya mau katakan begini. Tidak semua perubahan itu adalah perubahan yang sejati. Perubahan yang sejati, karena pertobatan yang sejati, itu berarti mempunyai tujuan dan nilai yang berpusat pada Kristus. Itu perubahan sejati.
Perubahan sejati, ada pertobatan, dan berpusat kepada Kristus. Sehingga punya tujuan, punya nilai yang baru dalam hidupnya. Ini berbeda dengan konsep dunia, saudara. Dan ini yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Dia tidak berpusat pada dirinya lagi. Dia tidak mencari hormat lagi pada yang lain. Orang zaman dulu berjuang barangkali bagaimana saya bisa diterima lingkungan saya. Bagaimana saya bisa dianggap, dihormati. Tapi Paulus berkata tidak. Saya tahu penerimaan. Saya tahu cinta kasih. Saya tahu pengakuan. Bukan berdasarkan pengakuan dari manusia. Penerimaan yang sejati, penerimaan Kristus terhadap saya. Pengakuan yang sejati, pengakuan dari Kristus atas hidup saya. Cinta kasih yang sejati, cinta kasih Kristus atas saya. Ini hidup Paulus berbeda sekali. Jadi dari pola pikir dunia kepada pola pikir rohani Kristus. Makanya Paulus mau menunjukkan inilah kebanggaan sejati. Apa yang dulu sebagai keuntungan, sekarang keanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus itu lebih mulia dari semua itu. Bahkan dia rela melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah. Saudara, Paulus berkata di sini ya, apa yang dulu jadi keuntungan. Coba saudara perhatikan ya. Yang dulu jadi keuntungan, itu dahulu. Berarti dahulu itu yang di belakang lah. Tetapi saudara perhatikan ada pergeseran. Di ayat 8a kemudian dia menyebut segala sesuatu. Berarti kalau dulu sebagian, tapi sekarang dia bilang segala sesuatu. Lalu dia menyebut lagi semuanya itu. Berarti saudara-saudara coba perhatikan ya. Segala sesuatu yang menghalangi Paulus untuk memperoleh Kristus itu dianggapnya sebagai sampah dan kerugian. Segala sesuatu. Kalau misalnya hobi itu menghalangi dalam pengenalan akan Kristus, itu dianggap sebagai kerugian. Kalau misalnya harta menghalangi dia untuk memperoleh Kristus, maka dianggap sebagai kerugian. Kalau jabatan, nama, kepintaran, apa saja saudara, menghalangi dia untuk memperoleh Kristus, bagi Paulus dia menyebut sebagai apa? Sampah. Dia pakai istilah sampah loh di sini. Sampah itu berarti sisa makanan. Bisa juga diartikan kotoran. Bisa juga diartikan sampah. Itu berarti ini Paulus luar biasa di dalam dia mengenal Tuhan, saudara. Jadi dia tahu Kristus adalah harta yang paling berharga. Dia tahu Kristus itu adalah yang paling penting. Maka dia menyebut pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semuanya. Pengenalan akan Kristus itu yang paling penting. Dan Paulus mau menunjukkan dia bukan hanya sekedar kenal Kristus loh secara knowledge. Tapi dia benar-benar tahu itu siapa Kristus. Dia punya relasi yang intim dengan Kristus. Sama seperti kita hari ini. Jokowi kita kenal-kenal. Tapi hanya tahu di media. Hanya tahu secara pengetahuan. Kita gak ada relasi. Tapi pengenalan yang dimaksud di sini sama seperti kita itu mengenal istri kita. Mengenal anak-anak kita. Kita punya relasi. Dan Paulus itu punya relasi dengan Kristus. Dulu dia tidak kenal Kristus. Dia bertobat. Waktu dia bertobat, dia ikut Kristus. Setelah dia ikut, dia terus bertumbuh dalam pengenalan siapa Kristus. Sampai akhirnya dia mengeluarkan satu kalimat luar biasa. Pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semuanya. Itu yang paling agung, itu yang paling terhormat, itu yang paling bernilai, paling berharga dalam hidup. Kenal Kristus. Itu yang disebut sebagai keuntungan. Bagi mata dunia itu sebuah kerugian. Tapi bagi di hadapan Allah sebuah keuntungan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Paulus mencoba mau membawa kita untuk melihat. Untuk mengukur seseorang sukses di dalam hidup ini atau tidak. Ukurannya bagi Paulus bukan berapa banyak harta yang dia punya. Bukan berapa banyak perusahaan dan mobil mewah yang dimilikinya.
Bukan berapa banyak dia punya investasi. Meskipun sekali lagi Alkitab tidak melarang kita untuk kaya. Tetapi saudara, Paulus mau mengatakan, untuk melihat kita sukses yang sejati, apakah kita mempunyai pengenalan yang personal dan relasional dengan Kristus. Itu kesuksesan yang sejati. Apakah kita betul-betul berani menyampaikan, melepaskan apapun, dan kita meraih, berjuang untuk memperoleh Kristus dalam hidup ini. Itu adalah kesuksesan yang sejati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, harusnya segala hal yang menghalangi pengenalan akan Yesus adalah sebuah kerugian dan harus disamakan. Dan apa saja yang menghalangi kita untuk mengikut Yesus, apa saja yang menghalangi kita untuk mengenal Yesus, harusnya kita singkirkan dan kita buang. Karena pengenalan akan Yesus itu lebih mulia dari semuanya. Tiap kita di sini tentunya punya tangan ya saudara. Boleh? Keluarkan tangannya saudara. Tangannya masing-masing. Coba sekarang saudara genggam kayak saya begini. Baik, coba lebih kencang genggamnya. Lebih kencang lagi saudara, benar-benar kencang ini, saya udah kencang nih, udah geter. Saya mau tanya, sakit enggak saudara? Sakit ya? Sakit. Jangan lepas dulu, jangan buka dulu. Tahan aja sebentar, sebentar aja sebentar. Saya mau tanya, apa yang sekarang engkau genggam dalam hidupmu? Di hatimu. Apa yang sekarang engkau sedang genggam? Yang menghalangi engkau mengenal Kristus. Apa? Sehingga menghalangi engkau untuk dekat dengan Kristus. Menghalangi engkau untuk mengikuti dia jadi muridnya. Sehingga engkau tidak rela menyangkal diri. Tidak rela untuk memberi hidupmu. Bahkan memakai hidupmu. Memakai hartamu untuk dia. Engkau begitu genggam. Apa saudara? Apa yang paling membuat engkau gak bisa lepas? Saudara, saya mau ajari kita lewat firman Tuhan hari ini. Kalau kita mau ikut Kristus, coba angkat tangan semua. Sekali lagi, dengan genggaman begini. Kalau mau engkau ikut Kristus, dan engkau menjadikan Kristus sebagai harta yang paling mulia, paling berharga, paling dibanggakan, saudara, kita mesti melepaskan. Coba buka pelan-pelan. Kita mesti melepaskan. Melepaskan apa yang kita pegang selama ini. Dan kita mau meraih Kristus di dalam hidup. Lega enggak waktu lepas? Lega? Kalau engkau berani lepaskan apapun yang mengikat hatimu. Saya enggak tahu saudara ya. Apa yang mengikat hidup kita. Sehingga kita enggak berani beri hidup kita buat Kristus. Tapi kalau engkau berani lepaskan, hidupmu lega. Dan engkau akan bisa mengikut Kristus sepenuh hati. Engkau akan melihat seperti Paulus. Yang paling berharga bagiku itu adalah Kristus. Semuanya aku lepaskan. Semuanya aku sampaikan. Karena bagiku pengenalan akan Kristus lebih mulia dari semuanya. Itulah kebanggaan yang sejati. Ada satu ayat di Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai 24. Saya bacakan ayat ini sebagai penutup. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, perhatikan. Siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, mengenal Tuhan. Mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang paling disukai oleh Tuhan? Pengenalan akan dia. Pingin bermegah, pingin bangga, pingin sukacita, pingin kuat dalam hidup, saudara bermegah. Karena engkau kenal Tuhan, engkau miliki Tuhan, engkau tahu hidupmu milik Allah. Itulah landasan yang membuat kita dalam hidup bisa bangga, bisa bernilai, segalanya tersedia di dalam Tuhan. Amin, saudara. Mari kita ubah mindset kita. Lepaskan apapun yang menghalanginya. Kembali kita meraih
Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita.